وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن النقيب المصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلومه والأسرار في الدارين آمين. إلى أن قال: ومن تيقن حدثا وشك في ارتفاعه فهو محدث. Waman tayaqana lan utawi sapane uwong tayaqana iku yakin sapa uwong hadasan ing hadas wasyakkalan ragu sapa uwong firtifaihi ing dalam keangkate hadas wasyakkalan ragu sapa uwong firtifaihi ing dalam keangkate hadas fahuwa mongko hale utawi uwong fahuwa lan utawi uwong muhdisun iku fahuwa mongko utawi uwong muhdisun iku muhdis. Wa man tayaqana tuhran lan utawi sapane uwong tayaqana iku yakin sapa uwong tuhran ing suci wa syakkalan ragu sapa uwong firtifaihi ing keangkate suci fahuwa mongko utawi sapa uwong mutatahhirun iku suci. Nah ini. Jadi orang yang yakin dengan hadas, tapi dia ragu apakah hadasnya itu sudah keangkat apa belum. Berarti dia hadas. Karena meyakini hadas. Yang diyakini berarti yaitu hukumnya. Jadi orang yang meyakini hadas, tapi dia ragu apakah hadasnya sudah keangkat, sudah suci apa belum. Ya berarti sudah hadas. Berarti dia keadaannya muhdis. Wa man tayaqana tuhran wa syakka fi irtifaihi fa huwa mutatahhirun. Sebaliknya sini. Muhammad sini Muhammad. Ya, di sini. Jika orang meyakini suci, berarti yakin suci dia. Ya kan? Wa syakka tapi dia ragu apakah sucinya itu apakah dia sudah hadas apa belum? Artinya sucinya itu keangkat apa belum? Gara-gara sebab hadas. Fahuwa mutatahhir. Maka dia suci. Karena apa? Karena dia meyakini dia suci. Batal apa belum ya? Dia suci berarti. Karena dia meyakini suci. Tapi kalau dia meyakini hadas, saya sudah hadas. Tapi sudah wudu apa belum ya? Ya hadas kamu. Gitu loh maksudnya. Paham ya? Gibran? Kamu gimana sini? Dekat Habibi. Ketutup sama ini nanti. Paham nggak? Tutup. Apa itu? Tisunya mana? Jelas ya? Ada tisu. Coba les di kolong meja itu. Masuklah. Kolong meja tulis. Tisu bukan? Bukan ya? Oh bukan. Satu bukan. Itu tisu. Diambil taruh tong sampah. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat wa in tayaqanahuma lan lamun meyakini sapa man huma ing thaharah lan hadas. Ayo bingung ya. Jadi meyakini suci sama hadas. Wa syakka kan ragu sapa wong fisabiki ingkang dingin. Fisabiki ingkang dingin. Min huma saking suci utawa hadas. Apa? Jelas belum nih? Fa in lam ya'rif ma kana qablahuma. Satu. Fa in lam ya'rif maqalamun ora weruh sapa man ma ing perkara
kana kang ono, kana kang wis ono apa mak, kana kang wis ono apa mak, qoblahuma ing dalam sedurunge suci lan hadas. Dia meyakini suci sama hadas, dua-duanya yakin, tapi dia lupa mana yang lebih dulu, suci apa hadas. Tapi dia nggak tahu yang pertama antara dua yang diyakini itu mana yang lebih dulu, suci apa hadas. Suci apa hadas. Satu. Au arafa utawa weruh sapa wong hu ing ma. Au arafahu utawa weruh sapa wong hu ing ma. Wa kana tuhron lan ono apa ma, tuhron iku suci. Wakat yang mana? Aukana boleh, utawa kana. Tapi di sini apa? Wakana tuhron berarti wa. Wa itu. Karena ada dua surah. Au arafahu wa kana tuhron. Au arafa utawa ru sapa wong hu ing ma. Wa kana lan hale. Nah gitu. Wa kana lan hale. Kana iku ono apa? Ma, tuhron iku suci. Jelas? Belum jelas ini kan? Jelas ya? Jelas? Benar, jelas ya ini. Wakana ada tuh. Habib nggak mau mulai ke depan dulu sebelum memahami ini dulu. Tarkibnya dulu. Kamu ke gambar dulu. Ulangi ya. Wa in tayaqqana huma lan lamun meyakini sapa man. Huma ing tohara ing tuhur wal hadas. Dia yakin. Wa syakka fis sabiki lan ragu sapa wong fis sabiki ingkang dingin. Lebih dulu suci apa lebih dulu hadas? Min huma saking tuhur wal hadas. Satu. Kita lihat tafsirnya. Tafsirnya bagaimana? Fa in lam ya'rif ma kana qablahuma. Fa in lam ya'rif maqalamun ora weruh sapa man ma ing perkara. Kana kang uwis apa ma qablahuma. Kana kang uwis ono. Nah, kana kang uwis ono apa ma qablahuma ing dalam sedurunge tuhur wal hadas. Kalau dia tidak tahu nih, dia yakin hadas sama tuhur. Ya, tapi dia ragu, mana yang lebih dulu suci apa hadas? Dia ragu ini. Kita lihat, jika dia tidak tahu perkara yang sebelum adanya hadas sama suci yang dia yakini, kita lihat lagi sebelumnya, yang dia yakini suci sama hadas. Kita lihat, dia kan nggak tahu nih mana yang lebih dulu antara hadas sama suci. Kita lihat sebelumnya. Kalau orang ini nggak tahu perkara yang sebelumnya, lupa juga dia. Aduh, nggak tahu juga saya. Kita lihat lagi. Satu. Surah 1. Au arafahu utawa weruh sapa man hu ing ma. Ing perkara kang sedurunge kang diyakini yaitu tahara wal hadas. Wa kana lan hale ono apa ma. Wa kana lan hale ono apa ma tuhron iku suci. Ternyata yang dia tahu,
yang sebelum hadas sama tuhur itu, ternyata dia tahu, oh saya itu suci, gitu loh. Ternyata saya suci, ternyata saya suci, jelas ya. Tapi dia meyakini setelah itu ada hadas sama tuhur, jelas ya. Wakana lan ono sapa wong, wakana lan ono ada tuhu opo kebiasaan man, wakana lan ono ada tuhu opo kebiasaan man tajdidal wudu'i ing tajdidal wudu. Lazima mongko wajib hu ingman al wudu'u apa wudu. Karena apa? Karena dia meyakini hadas. Kebayang gak ini? Paham ya, Mat? Kebayang gak, Mat? Jadi ada orang ya. Jadi dia duduk sama angin. Gimana? Ulang. Ada orang. Ya. Dia ragu. Dia tahu dia tadi. Bukan ragu, yakin. Dia yakin. Jadi dia habis buang angin sama wudhu. Tapi dia nggak tahu yang mana yang duluan. Dia wudhu sebelum buang angin, apa habis buang angin. Nah terus kalau kayak gitu ingat perkara sebelumnya. Ya. Itu. Betul. Ngapain? Terus atau ya. Kalau dia nggak tahu, ya wasain lam ya'rif, ya kan? Atau dia tahu ternyata suci dan dia punya kebiasaan. Apa iya punya kebiasaan memperbarui wudhu? Dia wajib wudhu. Itu kan dia tahu tadi ya. Ya kan? Semua. Dari semua gambaran itu, ini jawabannya lazimahul wudu. Ini jawaban untuk semua gambar, untuk semua misal, untuk semua surah. Ada suratnya kan, ada 2 contoh kan, berarti yang satu dia nggak tahu sebelumnya, ya kan? Atau dia tahu ternyata suci, tapi dia punya kebiasaan. Punya kebiasaan apa? Tajdidul wudu. Maka orang tersebut wajib dia wudu. Yang surah pertama kan dia nggak tahu. Statusnya dia itu sebelum yang diyakini kan, kalian gini, kan sebelumnya kamu lihat, kalau orang dia meyakini hadas, berarti dia hadas kan gitu. Nah kalau surah ini kan dia meyakini hadas sama suci, berarti kan dua-duanya sama ini posisinya. Dua-duanya sama. Kita lihat kalau belakangnya sebelum 2 ini antara suci sama hadas, kalau sebelumnya itu dia nggak tahu, ya sudah wajib wudu. Karena dia meyakini hadas juga kok. Dia meyakini hadas. Walaupun dia meyakini suci, tapi dia juga meyakini hadas, maka dia hadas. Ya, so, Bibi? Yes. Yes. Insya Allah. Yes. Atau dia tahu bahwa posisi sebelumnya itu suci, tapi dia punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Tajdidul wudu. Sudah, kamu wajib wudu. Karena kamu punya kebiasaan. Yang ditakutkan, biasanya kebiasaan itu terjadi hadas. Makanya dia wajib, dia harus bersuci. Kamu jangan lihat posisi sebelum, tapi karena kalian itu meyakini antara suci dan hadas. Bayang nggak nih? Tapi gini. Ya, Pak. Kan kalau ini kan wakana tuhron. Kalau dia tahu kalau dia suci kan. Ternyata suci ya statusnya ya sebelum 2 ini. Kalau misalkan dia tahunya kalau dia hadas, kalau dia punya kebiasaan yang berwudu tetap harus wudu kan. Wajib wudu. Kalau dia punya kebiasaan. Iya, kalau dia punya kebiasaan walaupun dia yakin hadas tetap harus wudu kan ya. Iya. Jadi
Kalau bisa digambar seperti ini. Jadi dua. Jadi supaya nggak bingung, ketika saya mengatakan bahwa tayakkanuhuma berarti yang diyakini kan. Mas ya, ketika yang diyakini berarti antara tuhur sama suci. Tuhur dan suci kan. Jadi gini, ada orang ya, dia meyakini dua-duanya. Berarti yang diyakini ya, dia yakin tuhur sama suci. Bagaimana posisi orang ini? Nah, kita lihat. Dia ragu, sebentar. Dia meyakini dua, suci dan juga hadas. Tapi dia ragu. Mana yang lebih dulu? Mana yang lebih dulu? Suci dulu, apa hadas dulu? Kalau hadas dulu, berarti setelah itu suci. Ya kan? Kalau dia meyakini hadas, berarti dia, sebentar. Kalau dia meyakini hadas, berarti dia hadas. Kalau dia meyakini suci, dia berarti suci. Tapi ini dua-duanya yakin ya. Yakin. Tapi dia ragu mana yang lebih dulu antara suci sama hadas. Kita lihat sebelumnya. Kalau posisi status sebelumnya dia nggak tahu, kalau status sebelumnya yang diyakini itu dia nggak tahu, ya kan? Nggak tahu. Kalau berarti nggak tahu berarti ya wajib wudu dong. Atau wajib wudu nggak? Karena dia nggak tahu. Atau dia tahu, ternyata status sebelumnya itu suci, tapi dia punya kebiasaan tajdidul wudu, maka orang tersebut wajib wudu li'annahu tayaqqanal hadas. Itu ilatnya. Karena itu jawabannya, li'annahu tayaqqanal hadas, karena dia meyakini hadas. Jawabannya li'annahu tayaqqanal hadas wa syakka fi ta'akhuri taharati anhu. Catat. Wa syakka fi ta'akhuri wa syakka fi ta'akhuri taharati anhu. Karena dia meyakini hadas dan dia ragu terhadap tertundanya bersuci dari hadas. Ya kan? Karena dia meyakini hadas dan tertundanya bersuci dari hadas. Berarti hadas dulu baru bersuci. Ternyata toharonya itu ta'akhur. Jelas? Lanjut ya. Fa'in lam yakun adatuhu tajdidal wudu ya kana hadasan fahuwal an mutatahhirun. Fa'in lam yakun mengkolamun ora ono adatuhu opo kebiasaan man tajdidal wudu ing tajdidal wudu au kana hadasan au kana utawa ono opo ma au kana utawa ono opo ma hadasan iku hadas fahuwal ana mongko utawi man al ana ing dalam al ana ing dalam saiki ya. Al ana ing dalam saiki mutatahhirun iku wong kang suci. Jadi kalau tidak punya kebiasaan, maka kalau dia tidak punya kebiasaan tajdidul wudu atau dia tahu bahwa status sebelumnya itu hadas, maka sekarang dia suci.
Bingung ya? Sebaliknya ya? Hah? Kenapa jawabannya? Li'annahu tayaqana tahara. Karena dia meyakini suci. Karena dia meyakini suci dan datangnya hadas itu setelah suci. Artinya hadas itu tertunda. Segini pokoknya. Kalau yang ini, ya kalau yang ini, dia sadar bahwa status sebelum yang diyakini itu hadas. Ya kan? Sedangkan dia meyakini antara suci dan juga berarti kan hadas duluan. Ya kan? Berarti setelah hadas dia apa? Bersuci kan? Karena dia meyakini suci dan berarti dia suci itu. Ya, Habibie. Fa'illam yakun adatuhu tajdidal wudu, jika orang tersebut tidak memiliki kebiasaan tajdidul wudu, tidak memiliki kebiasaan tajdidul wudu, sudah dia ini suci. Orang nggak mungkin dia, itu tergambar surah ini kalau tengah malam, ya kan, salat tahajud, ya, pas begitu masuk salat subuh, aduh, datang dua status yang dia yakini antara suci sama hadas. Saya hadas atau suci, ya. Terus kemudian dia yakini, wah saya ini dalam hati saya ini ada dua keyakinan antara suci sama hadas. Kita tanya, kamu tahu nggak status sebelumnya? Oh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Status saya apa? Satu. Atau dia tahu status saya suci. Maka kalau status kamu suci, ataupun nggak tahu, berarti kamu hadas. Karena kamu meyakini hadas. Paham ya? Atau dia nggak punya kebiasaan. Nggak punya kebiasaan tajdidul wudu. Nggak punya kebiasaan tajdidul wudu. Atau dia tahu bahwa status sebelum yang diyakini itu dia hadas. Maka status dia suci. Status dia jelas ya ini? Jadi kayak Gini. Ya. Kan Gibran. Nah, kalau Gibran biasa paham nih. Dia yakin dua-duanya kalau dia hadas sama suci. Tapi dia posisinya nih ngejelasin yang ini, yang apa namanya, yang wain lam yakun ada tuhu tajdidul wudu akan hadasan. Terus dia tahu kalau yang awalnya itu dia hadas dulu tuh. Tapi dia yakin dua-duanya kalau dia hadas sama suci. Tapi Gibran ini nggak punya kebiasaan kalau sering Tajdidul wudu. Nah, itu dia dijatuhin sebagai orang yang suci. Itu kurang lebih. Ya. Kalau dia hadas statusnya sebelumnya, ya kan? Terus kemudian kan dia meyakini suci. Berarti ya kan meyakini dua-duanya. Ya berarti dia suci dong. Karena dia status sebelumnya hadas. Paham ya? Atau dia tidak punya kebiasaan tajdidul wudu. Biasanya orang kalau tajdidul wudu berarti dia apa? Kalau enggak dia memang wudu karena apa? Karena hadas atau dia memang tajdidul wudu, tapi statusnya dia meyakini bahwa dia itu, kalau dia nggak punya tajdidul wudu, berarti status dia meyakini, kalau nggak punya kebiasaan ya, berarti dia meyakini apa? Dia meyakini suci. Orang kalau kebiasaan wudu, kalau punya kebiasaan, orang kalau nggak punya kebiasaan wudu, ya kan? Nggak punya kebiasaan wudu, sedangkan status dia hadas. Sebelumnya loh ya.
Terus kemudian setelah itu kan dia meyakini dua, antara suci dan juga berarti dia suci sudah. Karena dia paham atau dia sadar bahwa status sebelumnya dia hadas. Minta ini setengah jam ini masih kita ya. Belum bab warasah ini. Lanjut. Fa'ilam, tapi jelas ya. Nggak apa-apa ini. Oh, yang penting jelas. Nah, waman ahdatsa haruma alihi salatu. Waman lan utawi sapana wong ahdatsa iku hadas sapa wong haruma maka haram alihi ngatasé man as-salatu apa salat, wa sujudu tilawah lan sujud tilawah, wa syukur lan syukur, wa tawaf lan tawaf, wa hamlul mushaf lan gawa mushaf, wala bi illaqatihi senajan kelawan illaqatihi gantungane, au fi sundukihi utawa fi sundukil mushaf, au fi sundukihi utawa fi sundukil mushaf, wa masuhulan demek mushaf, sawaun ikut sawan iku padha uga al maktubu utawi maktub al bainal asturi ing dalam antarane sater garis wal hawasyilan pinggiran-pinggiran wajil duhu wa illaqatuhu wa kharitatuhu wa sundukuhu wa huwa fihima wajil duhu lan jilide kulite mushaf wa illaqatuhu lan ilaqawe mushaf wa kharitatuhu apa kharitah? Kharitah apa? Apa ini gampangan ini semua udah paham kan? Wa kharitah apa? Kharitah iku iya, kharitah iku tempat yang disediakan untuk mushaf. Kharitah. Apa Gibran ma hiya kharitah bahasa Jawanya apa? Ransel ya, kantong ransel bisa. Kharitah itu ranselnya. Wasundukuhu lan apa? Peti ya, kota mushaf. Wa huwa lan hale utawi mushaf, wa huwa lan hale utawi mushaf fihima ing dalam kharitah wasunduk. Fihima ing dalam kharitah wasunduk. Karena kharitah itu tempatnya mushaf. Kalau ilaqah itu kan gantungan ya. Ya, kalau kharitah itu tempat, sunduk itu tempatnya mushaf. Makanya fihima kembali kepada kharitah wasunduk. Mafhum? Lanjut. Wa kadzalan kaya mungkono yahrumu haram masun apa demek wa hamluma lan gawa barang kutiba kang den tulis apa mak lidirasatin keduanya dirasah belajar walau ayatan senajan siji ayat kalau hikayallah papan wa ghairihi lan liyane lauh jadi haram juga demek dan juga membawa apa saja yang ditulis untuk belajar Al-Qur'an nulis Al-Qur'an ya untuk dirasah dibawa ya sama kayak bawa itu harus punya wudu. Paham ya? Walau ayatan senajan sejayat kalauhi wa ghairihi kaya lauh papan. Nang singkiti itu kan nulis mushaf. Anak-anak kecil itu sebelum ngapal disuruh nulis dulu mushaf. Satu ayat, dua ayat terus.
Baru kalau sudah selesai dihafalin, dihapus. Kalau dikumpulin ya sak kamar, dihapus. Nah, itu orang sana, Singkiti. Makanya Singkiti itu cara didikannya mereka itu, ya di Hadramut juga sama. Jadi mulai kecil itu sudah suruh nulis sama menghafal Quran. Terus kemudian menghafal, setelah itu baru menghafal nahwu. Suruh ngafalin. Terus setelah itu baru ngapalin kata-kata orang Arab. Baru masuk ke fikih. Masya Allah, makanya lengket kalau orang sana. Masya Allah. Sama kayak di Indonesia juga sama. Kalian kalau ke Banten, aduh, Habib juga kadang malu kalau Banten. Iya, pondoknya gubuk. Tapi mereka Masya Allah, ya, ada 5 tahun, 6 tahun itu ya ngelotok mantek kayak balako. Nah, kabeh ya, hafal semua. Masya Allah. Ya kamu, saya ceritakan begini supaya semangat. Ya. Terus, wa yahillu hamlu mushafin fi amtiatin. Wa yahillu lan halal. Hamlu mushafin opo nggawa mushaf fi amtiatin ing dalam barang. Boleh. Tapi syaratnya, syaratnya tidak diniatkan gawa Al-Quran, gawa mushaf. Tapi kalau niatnya gawa mushaf ya haram. Ya, diniatkan bawa amtiah. Wa halla hamlu darahima wa dananira wa khatamin masawbin kutiba alihin al-Quran. Wa halalan halal. Hamlu darahima opo gawa piro-piro dirham. Wa dananira lan piro-piro dinar. Wa khatamin lan khatam. Cincin, wa thawbin lan baju atau kain. Kutiba kang ditulis apa mushaf, kutiba kang ditulis alihina ing atase darahim wa dananir wa khatam masawab al-Qur'anu apa al-Qur'an. Apa gitu? Ada Quran. Kalau diniatkan bawa Quran ya nggak boleh. Lanjut. Karena yang jadi tujuan itu bukan bawa Qurannya, bawa duit, ya, ya beran. HP niatnya bawa Quran dah? Enggak, niatnya bawa HP. Ya. Lianna al-maqsudah dunahu ay duna hamlil mushaf. Terus azan dah. Apa? Wakudum. Ah ya. Iki wakutubi fikhin ini ya. Wakutubi ya. Hah? Iya, kalau di DKI kamu bukan cetakan DKI ya. Kadang kalau dicetakan DKI itu iya ini wakutuba fikhin. Ya, kejebak ya. Karena waw ataf kepada halu atau yahillu hamlu kutubi fikhin ya. Wa kutubi fikhin lan piro-piro kitab fikih. Wa hadisin lan hadis, wa tafsirin lan tafsir. Fiha tetap ing dalam fiha tetap iku ing dalam kutub fikih hadis wa tafsir Qur'anun utawi Qur'an. Bisyarti kelawan syarat anya kuna garul Qur'an
bisyartian kelawan syarat yen to ono, bisyartian yakuna kelawan syarat yen to ono gairul Qur'ani apa liyane Qur'an aksara iku luwih akeh, aksara iku luwih akeh. Jadi syaratnya kutubul fikih, tafsir, hadis, syaratnya boleh kita memegang kitab-kitab tersebut tidak punya wudu jika tafsir, hadis dan juga fikihnya lebih banyak daripada tulisan Al-Qur'an mushaf. Kalau Qur'annya lebih banyak maka nggak boleh. Tapi kalau terjemah itu Qur'an itu. Terjemah tuh itu Quran semua, makanya harus punya wudhu itu. Ya, paham ya? Karena kalau bahasa ajam itu la yusammal kalam ya. Kalam bukan? Iya, bukan kalam ya. Lughatul ajam ya la yusamma kalaman. Makanya kalau terjemah itu nggak boleh, haram. Orang baca terjemah itu haram. Ya kalau karena di situ kan cuma fokus kepada apa namanya lafad, arti lafad. Makanya Quran ya wajib belajar tafsirnya, ya, dan juga harus tahu nahu. Masya Allah, luar biasa ya. Dengan begitu Islam apa namanya ilmu itu terjaga kalau mau belajar tafsir, nahunya, ininya. Lanjut, jelas ya? Wa yumakkanu sabiyyu al-muhditsu min hamlihi wa massih. Wa yumakkanu lan den tamkinaken apa? Den berikan ya. Wa yumakkan itu apa? Apa? Anwar. Wa yumakkanu sabiyul muhditsu min hamlihi. Wa yumakkanu itu diamankan. Wa yumakkanu lan dan amanakan as-sabiyyu. Wa yumakkanu lan dan amanakan. Wa yumakkanu lan dan amanakan as-sabiyyu sapa sabi al muhditsu kang muhdits min hamlihi saking gawa mushaf wa masihi lan demek mushaf. Paham? Wa yumakkanu lan den amanakan. Berarti kalau diamankan tidak boleh megang ya. Walau kataba muhditsun au junubun Qur'anan. Walau katabalan lamun nulis walau katabalan lan lamun nulis muhditsun sapa muhdits wong kang hadas au junubun utawa wong kang junub Qur'anan ing Qur'an walam yamassa lan orang demek sapa man sapa muhdits utawa junub hu ing mushaf hu ing Qur'an walam yahmil lan orang gawa sapa muhdits utawa junub hu ing Qur'an jaza mongko wenang. Jaza mongko wenang orang muhdits utawa junub ya nulis Qur'an. Tapi dia tidak memegang Quran dan juga tidak membawa Al-Quran. Boleh. Syaratnya nggak boleh baca tapi nulis toh kan, ini kan nulis toh. Nggak baca, nggak megang wala demek tonggowo. Walau khafa 'alal musafi min harakin aw gharakin aw yadi kafirin aw najasatin. Walau lan lamun khafa wedi sapa man 'alal musafi ing atase mushaf min harakin saking kebakar aw gharakin utawa tenggelam aw yadi kafirin utawa dikuasai wong kafir aw najasatin utawa kena najis wajaba mongko wajib akhdhuhu apa ngalap hu ing mushaf.
Khaufa alal mushaf min harakin. Takut kebakar. Ada mushaf takut kebakar. Kamu nggak punya wudhu, ambil. Atau takut kelem, rusak kan. Kamu nggak punya wudhu, ya ambil. Selamatkan itu Al-Quran. Utawa dikuasai wong kafir. Takutnya kalau dikuasai sama orang kafir, takutnya nanti dibakar atau di apa, ambil. Walaupun nggak punya mushaf. Atau berada di tangan orang kafir, itu ambilin. Paham ya? Atau takut terkena najis, ya diambil. Walaupun kamu nggak punya wudhu. Wajaba akhdhuhu ma'al hadasi ing dalam sertane hadas. Wal janabah lan in lam yajid mustaudaan lahu. Lamun ora nemoni ya. In lam yajid lan lamun ora nemoni sapa man mustaudaan lahu. Mustaudaan ingkang dititipaken lahu keduanya mushaf. Kalau nggak ada titipan lagi atau tempat untuk apa namanya, untuk menitipkan mushaf, untuk diserahkan atau ditaruh di tempat mana. Tapi kalau memang ada mustauda, ada teman kita, ya kita serah, maka haram kita megang. Silahkan orang yang punya wudhu yang ambil. Lakin akan tetapi ya tayamum sopoman in kodaro lamun mampu sopo man. Kodaro apa? Mampu ya. Wayahrumu, lanjut ya. Wayahrumulan haram tawassuduhu opo dadi akan mushaf iku bantal. Tawassuduhu dadi akan bantal. Dadi akan mushaf bantal. Wa ghairuhu lan liyane mushaf min kutubil ilmi bayane saking piro-piro kitab ilmu. Min kutubil ilmi bayane saking piro-piro kitab ilmu. Ya nggak boleh tawassut jadikan bantal supaya cepat hafal. Nggak boleh, haram ya. Wa kadza kullu ma fihi ikhlalun bi ta'dhimih wa yahrum tawassut ghairihi min kutubil ilmi illa in khafa min sarigatin fayajuz. Kecuali memang takut dicuri. Zaman saiki sopo sing seneng ilmu? Ya, nyuri. Illa in khafa min sarigah, kecuali takut dicuri. Orang dulu kitab itu berharga, lebih berharga daripada emas. Makanya kitab itu ya takut diambil. Makanya kan dulu ada perang apa? Kalau orang Kristen mengatakan perang salib. Waktu lagi perang Salahuddin Al-Ayyubi itu kan, semua kitab-kitab ilmu dibuang di Laut Merah. Ada yang dibakar, ada yang dibuang di mana? Di laut. Sampai laut itu air tintanya pada keluar. Dulu, makanya banyak sekali kitab-kitab Islam yang terbuang saat itu. Nah, sekarang wong Islam malas ngaji. Apalagi orang selain muslimnya. Boro-boro mau dicuri ya. Orang mari belajar aja digeletak, no? Ya. Habis belajar aja ditaruh. Terus kadang, nah ini perlu, makanya dari sekarang belajar yang disiplin, taruh kitab. Ya, kitab itu jangan dianggap nggak berharga, apalagi kitab yang dipelajari di pondok pesantren. Ya dijaga, disimpan yang benar, dilaminating, syukur-syukur, masya Allah luar biasa. Itu kenang-kenangan kamu, ya, yang berharga. Kalau dari sekarang sudah letak. Habib yang kitab sini gitu. Masya Allah. Kitab yang dipelajari simpan, taruh di rumah, buat kenang-kenangan anak kalian. Oh, abah saya ini pernah belajar.
Jadi supaya anak kamu tuh senang sama ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Habib. Gak ada, gak ada tulisan sama sekali. Saya ngaji apa tuh? Tulisan kosong saya. Gak ada tulisan satu pun. Saya bikin rapi gitu. Dulu ya, waktu lagi awal-awal. Cuman tak pikir ya, kitab harus rapi. Nanti kalian kalau udah ini, beli kitab yang rapi, susun aminati. Ya. Udah dimatiin ini? Matiin.